Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven. Shalom saudara sekalian, senang ketemu sama saudara sekalian ya. Mari kita berdoa dulu sebelum untuk menjalankan firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan ini. Kami berkumpul di hadirat-Mu sekali lagi untuk mendengar firman-Mu. Berikanlah kehikmatan dan bukakanlah hati kami, sehingga kami boleh menerima sabda-Mu secara baik, sehingga kami boleh memakai firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Terlindung dari Malapetaka. Terlindung dari Malapetaka. Seharusnya saya lebih fokus tema yang telah dikasihkan oleh sekolah. Tapi saya sekarang berusaha seimbang dengan tema sama perikop langsung dari Alkitab juga. Jadi ketika membahas Amsal 1:32 sampai 33, sebaiknya kita lihatnya semua pasal 1 dari Amsal ya. Jadi mari kita mulai pelan-pelan. Ayat 32 sampai 33 firman Tuhan demikian. Sebab orang yang tidak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang pebarakan dibinasakan kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi hanya perikop 2 ayat saja. Ini sebenarnya nggak begitu sulit. Tapi supaya lebih mendalam artinya diketahui, mari kita lihat struktur paragraf ayat ke-8 sampai 33 sekalian. Ayat bagian ini, ayat ke-8 dari 33 itu, bagian yang pertama itu bicarakan tentang kebijaksanaan itu dimulai dari keluarga. Dan bagian kedua itu menjelaskan, tolaklah teman yang berdosa, selalu ajak berdosa, itu harus ditolak. Dan bagian ketiga adalah, perhatikanlah teman yang bijaksana. Jadi dengarlah suara kebijaksanaan dalam hidup. Dari bagian ketiga itu khususnya kita lebih harus memperhatikan dengan judul tema hari ini ya. Nah, lanjut. Ketika lihat bagian di sini, paling bawah ini kita harus mulai dulu kan. Ayat 8 sampai 9, supaya hematkan waktu tidak akan baca Alkitab sekali lagi ya. Tapi saya langsung menjelaskan isinya apa. Ayat 8 sampai 9, begitu jelas sekali menjelaskan kebijaksanaan dimulai di rumah. Zaman kini begitu banyak orang tua supaya menyayangi anak-anak diri mereka secara baik, selalu berusaha mereka kelihatannya cantik, tampilan luarnya luar biasa dan indah dan lain-lain sebagainya. Tapi sebenarnya mereka seharusnya beri perhiasan kebijaksanaan kepada anak-anak daripada perhiasan penampilan luar. Jadi kalau sungguh mau anak itu menjadi dewasa yang sangat disayangi dan dihormati orang lain, seharusnya orang tua lebih fokusnya berusahanya memberi perhiasan kebijaksanaan. Itulah perkataan dari Alkitab, kita harus memperhatikan. Sesudah itu bagian kedua langsung loncat ayat ke-10 sampai 19. Di situ isinya cukup panjang, tapi itu bisa disingkat dengan judul 3 ciri-ciri teman yang berdosa.
tiga ciri-ciri teman yang berdosa. Jadi yang pertama mereka punya ciri-cirinya, mereka dapat membuat dosa tampaknya menarik. Jadi mereka ketika salah lakukan berdosa, mereka selalu ajak teman juga mengikuti dosa mereka. Dengan cara bagaimana membuat dosa tampaknya menarik sekali. Ciri kedua adalah mereka dapat menawarkan selalu cara mudah bagaimana bisa dapat uang secara gampang tanpa kerja keras boleh dapat semuanya. Dan mereka selalu menawarkan keluarga pengganti, komunitas yang bisa puas. Jadi dengan cara itu mereka selalu ajak secara tidak langsung menjauhi keluarga. Ciri-ciri ketiga adalah mereka hanya melihat manfaat, benefit, jangka pendek saja. Sebabnya tidak bisa melihat konsekuensinya jangka panjang yang dikarenakan oleh dosa yang mereka lakukan ya. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, menarik apa? Mereka selalu membuat dosa itu tampaknya menarik sekali. Mereka selalu mencoba merayu kita ke dalam kejahatan dan dosa ya. Dengan cara demikian, orang berdosa sebenarnya mereka tujuannya waktu lakukan ini ya. Ini menikmati saat orang benar, ya termasuk kita ya. Orang benar mika dan dihancurkan oleh rencana kotor diri mereka ya. Mereka yang ajak berdosa ya. Tapi ketika mereka lihat kehancuran dari pihaknya dari kita, mereka itu senang sekali menikmati keadaan itu. Jadi itulah caranya mereka menurut Alkitab. Kedua, kalau gitu memudah apa? Mereka selalu menawarkan cara yang sangat mudah khususnya tentang keuangan dan keluarga pengganti. Ketika kita lihat ayat 13 di situ begitu gampang, teman-teman yang suka berdosa, mereka selalu memberi caranya bagaimana bisa dapat uang secara mudah. Sedangkan cara Tuhan menghasilkan uang itu dalam Alkitab melalui kerja keras. Harus susah payah bekerja sebagai hasilnya boleh dapat buah. Itulah ajaran dari Alkitab ya. Itu yang betul-betul yang mereka mengajarkan itu yang betul-betul melawan ajaran Alkitab. Dan kedua, ketika lihat ayat 14 di situ, mereka begitu suka menawar, selalu memakai cara menawar keluarga pengganti. Dengan caranya bagaimana? Cara menyambut anak-anak muda secara baik dan halus. Jadi akhirnya mereka ajak anak muda yang tergoda itu menjauhi keluarga, anak-anak diri sendiri. Jadi teman-teman yang berdosa itu sungguh maksudnya jahat sekali ya. Dan apalagi teman-teman yang berdosa itu mempertimbangkan manfaat jangka pendek saja. Hanya lihat paruh depan saja mereka nggak bisa jauh. Itu sebabnya mereka gagal mempertimbangkan konsekuensinya jangka panjang dari dosa yang mereka lakukan. Tapi ingatlah perkataan perintah dari Tuhan. Tuhan yang adil pasti akan memberi hukuman kepada mereka. Jadi mereka akan menerima apa yang pantas pada akhir zaman. Itulah janji dari Tuhan. Jadi bagian kedua udah selesai. Dan bagian ketiga langsung loncat. Bagiannya itu terdiri dari ayat ke-20 sampai 33. Di sana pun ayatnya cukup panjang, tapi kalau disingkatkan dengan cara 3 ciri-ciri teman yang bijaksana, kita bisa secara gampang terima dan bisa ingat ya. Nomor 1, ciri yang pertama adalah teman yang bijaksana itu dapat mengenal
dan menjauhi kebodohan. Artinya, orang dan teman yang bijaksana itu bisa mengenal apa itu kebodohan. Tindakan kebodohan itu apa? Mereka sudah kenal, sebabnya bisa menghindari, menjauhi kebodohan ini. Ciri kedua adalah mereka dapat bertobat dari kebodohannya. Di sini harus fokusnya orang bijaksana, teman yang bijaksana, mereka bisa percaya ketika mereka bertobat bisa kembali kepada Tuhan. Kalau tidak tahu, tidak mau menerima suara itu, orang itu tidak akan disebut sebagai teman yang bijaksana. Ketiga, mereka dapat menurut kebijaksanaan Tuhan. Di sini tolong fokus lagi ya. Kebijaksanaan Tuhan itu berartinya firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan setiap minggu dengar firman Tuhan melalui khotbah, dan hari ini pun dengar firman Tuhan, kan itulah dianggapi sebagai kebijaksanaan Tuhan ya. Dengarlah kebijaksanaan Tuhan, menurutlah kebijaksanaan Tuhan, supaya terlindung dari malapetaka. Hari ini judulnya terlindung dari malapetaka. Saya ingatkan? Oke, mari kita lihat satu persatu. Oke, teman yang bijaksana mengenal apa, menjauhi apa, mereka menjauhi dan mengenal kebodohannya. Betul-betul tahu apa itu kebodohannya. Jadi sampai begini ya, keempat kategori yang orang bodoh itu macamnya harus tahu. Orang siapa akan disebut sebagai orang bodoh atau bebal ya. Yang pertama macam itu yang naif. Naif itu artinya apa ya? Dia belum mengabdikan dirinya untuk kebijaksanaan. Sehingga di sini ciri-cirinya mudah tergoda oleh kebodohan. Jadi yang salah, yang ditipu pun ketika dengarnya langsung tergoda mau ikut. Itulah namanya yang naif ya. Itu juga termasuk kebebalannya. Jadi harus hati-hati. Harus tahu, harus mengenal. Kedua adalah yang bebal. Bahasa aslinya kesiil. Dia telah menolak kebijaksanaan. Dalam arti dengan sengaja dia tolak ya. Dan menjadi tidak peka secara moral. Secara moral dia nggak bisa sensitif. Tidak bisa merasa ya. Dan macam ketiga kebodohan adalah yang bodoh secara nyata. Dalam bahasa kehidupannya evil. Dia bahkan mencintai kebodohan dengan meremehkan kebijaksanaannya. Bukan hanya menyukai, mencintai kebodohan, dia dengan sengaja meremehkan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhannya. Jadi tingkat ketiga dan empat itu paling bahaya. Keempat itu yang mengejek. Pengejek ya. Dia adalah orang yang sinis banget, yang mengolok-olok Tuhan secara sengaja. Dengan sengaja mengolok-olok Tuhan, itu namanya pengejek, itu punjangnya kebodohan ya. Kita harus memeriksakan diri kita juga. Di antara empat macam ini kami termasuk di mana? Pernah dimasukin di mana? Itu pun boleh tanya masing-masing ya. Kedua, teman yang bijaksana bisa percaya dan bisa bertobat ya. Mereka percaya bahwa orang bodoh pun dapat berubah. Jika mereka hanya mau mendengarkan suara kebijaksanaan dari Tuhan ya. Kalau telinganya buka, hatinya terbuka, mau dengar, terima kebijaksanaan Tuhan. Dan kemudian percaya, bisa bertobat ya. Dan bukan hanya kita tunjukin jarinya kepada orang lain saja. Kita harus tunjukin diri kita juga. Tanya dulu ya, apakah Anda menyadari bahwa Anda pernah menjadi bodoh? Saya pernah. Saudara sekalian bagaimana? Jika demikian, jangan menyesal. Jangan merasa sedih ya. Anda malah sedang dalam perjalanan menuju
kebijaksanaan. Jadi dalam bentuk kerendahan hati, ketika kita bisa mengakui kelemahan yang pernah digodain oleh kebodohan, dengan pengakuan ini, kita sekarang bisa buktikan, aku ini, kita ini sedang menuju kebijaksanaan Tuhan. Amin. Dan ketiga, teman-teman yang bijaksana, mereka menurut kebijaksanaan Tuhan. Karena mereka betul punya kebijaksanaan Tuhan. Sebabnya bisa tahu, bisa mengakui kesabaran Tuhan dengan orang bodoh yang tidak mendengarkan kebijaksanaan Tuhan, akhirnya akan dihabiskan. Nah, percaya, ini firman Tuhan. Jadi orang jahat akan menuai apa yang telah mereka tabur. Sedangkan orang benar yang mencari kebijaksanaan Tuhan akan aman. Jadi, yang punya teman yang bijaksana dan orang yang bijaksana tentang Tuhan, firman Tuhan. Karena dia sudah ketemu, dia sudah pernah cari kebijaksanaan Tuhan. Sebabnya dia akan terlindung dari malapetaka. Itulah kita baca ayat ke-33 kan. Dan lanjut. Sesudah itu kita harus lihat. Kita lihat 3 strukturnya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi di sini langsung bagian penerapan. Apa yang dapat pelajari? Ingatlah 2 ayat. Yang pertama adalah sadarlah keengganan dan kelalaian diri kita dan cobalah untuk memperbaikinya. Kedua itu, lakukanlah 3 hal demikian. Yang pertama, pilihlah temanmu dengan bijaksana. Kedua, dengarkanlah kebijaksanaan Tuhan. Ketiga, ingatlah bahwa Anda adalah suara kebijaksanaan bagi dunia kini. Mari lihat satu persatu ya. Mau bicara apa tentang bagian di sini ya? Sadar dan coba perbaiki. Perbaiki apa? Sadar apa? Mari kita lihat yang pertama. Sadarlah keengganan kita. Keengganan kita ya. Dan kedua adalah sadarlah kelalaian kita ya. Jadi supaya melawan keengganan, kita harus melakukan 3 hal di sini. Yang pertama adalah jadilah inisiatif di tempat Anda sekarang berdiri ya. Dalam bahasa Inggris yang secara gampang itu, I will try. Saya akan mencoba tempat di sini. Sebenarnya gitu ya, sikap ini pentingnya. Kedua, jadilah aktif dalam apa yang Anda lakukan. Dengan bahasa Inggris bisa omongnya, I can do my part. Saya bisa melakukan bagian diriku. Dan ketiga, jadilah positif dalam apa yang Anda hadapi sekarang. Bilang aja, I can make it. Saya bisa membuat dia. Oke, sikap ini kalimat yang sederhana, tapi melakukan dalam hidup kami. Kalau tidak ada tindakan itu susah sekali. Oke, tapi kedua, coba lihat ya. Di sini ketika kita bicarakan soal itu, supaya melawan kelalaian, kita harus melakukan 3 hal lagi ya. Yang pertama, bersiaplah untuk masa depanmu. Caranya bagaimana? Nah, saya secara singkat beritahu, study seriously. Belajarlah dengan serius. Yang sungguh memikir tentang masa depan diri kita, kita pasti akan investasi lebih banyak waktunya, tenaganya untuk belajar sungguh-sungguh. Kedua, seriuslah dengan hidupmu.
Bukan hanya masa depanmu ya, tentang hidup diri kita harus serius. Jadi harus banyak bertanya, keep asking why. Terus bertanya, mengapa hal ini? Mengapa hal ini? Mengapa? Harus tanya dan berusaha cari jawaban sendiri. Ketiga adalah bersemangatlah untuk impian dirimu. Impian dirimu supaya mewujudkan impian diri kita harus terus berjuang kan? Itu dalam bahasa Inggris press on. Maju terus. Ini salah ketik ya. Maju terus. Itulah tindakan yang kita harus melakukan ya. Dan ketiga adalah bukan ketiga ya. Kesimpulan itu tindakan 4, lakukanlah 3 hal demikian kan. Ini bagian kesimpulan akan membahas sekali lagi, bukan membahas ya, diucapkan sekali lagi ya. Sebagai orang benar, sebagai orang yang berbijaksana, kita harus ingat yang pertama, tolaklah himbauan teman yang berdosa. Dengan kata lain, pilihlah temanmu dengan bijak. Kedua, sebagai orang benar, orang berbijak, perhatikanlah himbauan hikmat sebelum terlambat. Dengan kata lain, dengarkanlah kebijaksanaan Tuhan. Yang ketiga, sebagai orang benar dan orang bijaksana, ingatkanlah diri Anda tentang identitas Anda, karena Anda adalah suara kebijaksanaan bagi dunia kini. Nah, sudah selesai. Coba lihat gambar di sini. Kiranya kebenaran Tuhan ini membimbing kami di mana dan kapanpun saja. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, yang satu-satunya dapat mengubah hidup kami. Kami telah mendengar firman-Mu sehari ini. Kiranya kekuatan dari Tuhan terus nyata dalam hidup kami, sehingga kami dapat melaksanakan firman ini bagi Tuhan dan sesama manusia yang Tuhan mengasihi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom.